Genap 17 tahun sejak 29 Mei 2023, semburan lumpur Lapindo belum memberi tanda untuk berhenti. Lumpur tersebut telah menyebar luas dan membentuk seperti kawah, bahkan bisa disebut sebagai lautan lumpur. Untuk menjawab gejolak warga korban lumpur, pada bulan Juli 2015, pemerintah kemudian meminjamkan dana sebesar 700 miliar kepada Grup Bakri. Apakah benar hal itu tersampaikan? Selamat siang, saya di sini bersama dua korban dari bencana lumpur Lapindo. Selamat siang Ibu Bapak. Siang. Izin menanyakan beberapa pertanyaan. Bisa minta tolong dijelaskan bagaimana sih cerita kronologi dari terjadinya bencana lumpur Lapindo ini? Mungkin dari ibunya dulu. Pas kejadian lumpur Lapindo, awal mulanya itu saya lagi nonton televisi. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan ada orang yang berlari. Dan ternyata itu kejadian lumpur Lapindo. Dan dari situ kita semua lari minta pertolongan di mana-mana. Untuk bapaknya? Saya saat itu berada di sawah. Nah, kebetulan itu ya ada suara orang teriak-teriak minta tolong. Terus ya saya spontan ikut lari untuk menyelamatkan diri. Oh iya. Setelah kejadian bencana lumpur Lapindo ini, apa sih perasaan yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu? Saya sebagai warga NTT yang tinggal di Sidoarjo, saya merasa trauma dengan kejadian tersebut. Karena selama ini saya baru tahu ada kejadian seperti itu. Selama di NTT nggak pernah kejadian. Setelah aku menikah dan tinggal di Sidoarjo, aku tahu kejadian tersebut dan merasa trauma aja. Oh iya. Dan banyak kerugian yang telah saya alami, di mana saya punya peternakan itu juga semuanya habis. Untuk bapaknya? Untuk saya sih itu banyaknya penyakit kulit, terus sesak nafas, batuk-batuk di sini. Oh iya. Dari bencana lumpur Lapindo ini, apakah ada ganti rugi dari pihak perusahaan atau pemerintah? 3 tahun yang lalu itu pihak pemerintah mengganti rugi, tapi dengan cara cicil. Tapi saat sekarang ini kita tidak mendapat bantuan itu lagi, baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah. Jadi kita nggak dapat apa-apa lagi setelah 3 tahun itu. Oh iya. Demikian tadi wawancara saya mengenai dua korban dari lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo, sebuah lumpur panas yang meluap sejak tahun 2006 lalu. Semburan itu masih terus aktif hingga saat ini. Di tengah-tengah kita sudah datang seorang wakil direktur dari PT Lapindo Brantas INC. Selamat datang Bapak Kavi. Datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat sejahtera, sehat selalu, salam. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Bapak kronologi dari lumpur Lapindo ini? Untuk lumpur Lapindo sendiri kami telah menangani beberapa hal dan untuk kronologinya ada beberapa pendapat juga ya. Salah satunya adalah yang paling pasti karena kesalahan dari perusahaan kami sendiri. Pihak perusahaan kami telah melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan pengeboran seperti itu. Ada hal yang lain atau hal yang menyebabkan lumpur Lapindo ini bisa terjadi karena terjadi gempa di bumi Yogyakarta sehingga menyebabkan kesalahan prosedur tersebut yang terjadi di PT kita yang berada di Sidoarjo seperti itu. Maaf. Dan mungkin jadi bencana yang kini berjalan sampai tahun 2003 dari tahun 2006 kurang lebih selama 17 tahun ini. Iya, 17 tahun. Ya, gitu. Lalu upaya dari perusahaan dalam menangani kasus ini bagaimana Bapak? Untuk upaya dari perusahaan kami sendiri mengupayakan beberapa hal dan banyak hal. Untuk upaya kecil, upaya mikro, sampai upaya makro. Upaya mikro seperti penanggulangan, terus pengganti rugian kepada hak milik tanah warga yang telah dibantu oleh pemerintah yang dayanya mungkin nggak sedikit, yang sangat besar. Dan banyak lagi. Mungkin untuk saat ini ada titik terang bagi kita, terlebih bagi PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi hal ini. Maraknya pembuatan mobil listrik atau sesuatu yang bertenaga listrik yang membutuhkan inti atau mineral kritis
yang terkandung dalam lumpur lapindo tersebut dari berbagai riset yang telah kita lakukan seperti itu. Dari berbagai riset, lumpur lapindo mengandung beberapa mineral kritis seperti litium untuk menjadi bahan bakar batu baterai untuk mobil listrik atau kendaraan-kendaraan listrik tersebut, yang mungkin pasti disorot oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla atau perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang tersebut. Nah, bergeraknya atau manfaatan tersebut bisa kita lakukan dan menjadi titik terang sehingga apa yang menjadi lumpur lapindo yang sebelumnya bencana bisa menjadi hal yang sumber daya atau energi terbarukan seperti itu. Jadi di balik bencana ini ternyata lumpur lapindo juga menyimpan beberapa kandungan yang memiliki nilai tinggi ya Bapak. Gitu. Jadi lumpur lapindo ini telah berada dalam penanggung-jawaban berbagai belah pihak. Warga yang menjadi korban pun telah mendapatkan ganti rugi dari perusahaan dan pemerintah. Lumpur lapindo belum bisa ditangani secara spesifik. Namun perusahaan dan pemerintah akan terus ikut andil dalam permasalahan ini.